Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Hadratil muhtaram para alim, para ulama, para asatidz wa asatidah yang dimuliakan Allah, yang kami hormati dan kami muliakan, Shahibul Bait Bapak Edi sekeluarga, yang saya hormati tokoh masyarakat. Alhamdulillah malam hari ini Pak Firman bisa hadir, alhamdulillah. Yang saya hormati pengurus RT 2, terutama Pak RT Sasrifal seperangkatnya yang saya hormati. Yang saya hormati pula Bapak Tri Setiawan, Ketua DKM Masjid Jami Hasan bin Ali, dan anggota tim Hadrah Al-Qanaah. Pakai al ya? Ini agak bahaya pakai al. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir memenuhi undangan Shahibul Bait dalam rangka tasyakuran walimatul khitan Ananda Abizar Ihsan Hozin. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa, agama, dan negaranya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke hadirat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Alhamdulillah, ini agak sedikit perubahan. Tadi Shahibul Bait ke rumah itu minta untuk bacakan tawasul, sampai di sini berubah bahasanya. MC tua TKM mau itu hasanah lagi, ampun berat. Ini bukan levelnya. Ya, bukan level kalau mau itu hasanah. Ya cerita aja. Kalau mau itu hasanah mungkin bapak-bapak sudah lebih paham ketimbang saya. Jadi karena kita disuruh ke depan, mau nggak mau. Jadi turut aja Pak ya. Jadi kita akan ngobrol santai saja terkait dengan khitan. Khitan sudah 1 minggu ini ya. Pertama di Pak RT, yang kedua di Pak siapa? Pak Ali. Itu sudah diceritakan panjang lebar terkait khitan, termasuk juga di dalamnya bagaimana cara mendidik anak yang soleh. Tapi saya ingin sedikit bercerita terkait tentang khitan ini adalah sunnah. Hukumnya sunnah, kita mengikuti sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar sholatnya ini menjadi sah, karena di dalam kelamin itu terdapat kotoran yang sulit dibersihkan ketika nggak dikhitan. Kalau di perempuan itu bukan khitan namanya, tapi khifat. Nah itu nanti pembahasannya khusus nih, akan soalnya khusus privat. Nah, khitan hukumnya sunnah menjadi wajib karena akan berhubungan atau menjadi syarat sahnya yang wajib.
ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Jadi segala sesuatu yang mengantarkan kepada wajib yang asalnya sunnah itu menjadi wajib. Contoh kita, karena di situ ada ibadah untuk sholat. Sama halnya kita sekolah. Sekolah ini harus nulis, harus ada buku juga. Maka keadaan buku dan pena ini menjadi wajib. Ya, tadinya sunnah menjadi wajib, seperti itu. Kemudian sholat ini memang menjadi faktor penentu nanti di hari kiamat nanti. Awwalu ma yuhasabu 'alal abdi yaumal qiyamah sholatuhu. Jadi pertama kali kita dihisab nanti di yaumil qiyamah sholatnya. Fa idza soluhat sholatuhu soluhat wasairu amali. Ketika sholatnya itu diterima, maka seluruh amalannya diterima. Dan sebaliknya, wa idza fa idza fasad sholatuhu fasadat ruddat wasairu amalihi. Dan ketika sholatnya tertolak, maka seluruh amalannya tertolak. Kenapa sampai begitu? Karena implementasinya sholat itu bisa kepada hubungan sosial kemasyarakatan. Kalau sholatnya baik, tentu hubungan sosial kemasyarakatannya itu akan baik. Kalau tidak, berarti ada masalah. Itu yang pertama. Dan yang menarik adalah saya coba mengikuti berita hari ini, itu memang agak sedikit ngeri karena sholat ini menjadi sangat penting. Maka saya ingin sedikit menyampaikan tentang sholat ini. Untuk yang paling mendasar, yaitu kita lihat ada sholat tapi sujudnya enggak ke tanah. Ada ya, semua mungkin udah melihat. Jadi ketika beliau sholat justru duduk di kursi. Ini perlu kita ketahui bahwa syarat sahnya sujud itu harus ke tanah. Ya, kalau tidak berarti batal sholatnya. Karena fenomena hari ini banyak orang yang gampang mengikuti, maka perlu ada sedikit penjelasan terkait tentang sujud. Sujud saja, satu bagian itu saja, biar waktunya nggak terlalu panjang. Besok pada kerjaannya. Jadi santai aja. Oh ngopi nggak? Oh ya, alhamdulillah ngopi ya. Jadi ada satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna yasjuda ala sab'atin aqdo. Jadi sujud itu ada 7 bagian yang harus menyentuh tanah. Kemudian di hadis berikutnya itu dijelaskan secara detail, masih di Ibnu Abbas. Umirtu an asjuda ala sab'ati domin alal jabhah wa asaru biyadihi ala unfihi wal yadaini warokbateni watrofi kodromaini. Jadi satu pening sekaligus, ini include sama hidung, nempel ke tempat sujud. Kemudian 2 telapak tangan, di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dengkul 2, kemudian jempol kaki 2. Jadi kalau sholat berarti ditekuk. Kalau misalnya terangkat, ini batal, meskipun ada yang membolehkan. Tetapi kita harus lebih
mengejar afdolnya seperti itu. Jadi itu di satu bagian sujud yang harus kita waspadai. Jadi ketika sujud kita nggak boleh mengangkat kakinya, karena kalau terangkat maka batal sholatnya. Seperti itu. Yang kedua adalah terkait tentang pendidikan, yang mestinya kita juga harus hati-hati. Hari ini banyak sekali fenomena terkait tentang pendidikan. Kita sudah banyak diserang dengan berbagai macam aliran, berbagai macam paham. Ini kita harus waspada sebagai orang tua, karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka jangan sampai kita salah mendidik anak-anak kita, terutama di bagian agama. Ini sangat vital, karena rumah masa depan kita adalah Lama Pak, jam 12. kalau ngobrol bebas kan apa? Kalau ngobrol agak serius agak ngeri saya juga. Ya. Jadi anak kita harus dididik dengan baik, seperti halnya doa-doa yang sering kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia yang baik ini dunia yang seperti apa? Ini juga masih tanda tanya. Dunia yang baik ini dunia yang seperti apa? Tentu ada ukuran atau standar. Baik menurut syariat, ya, ada juga baik menurut umum. Ya. Baik menurut umum, misalnya saya kasih contoh, orang mau masuk ke diskotik, terus mau bayar, ditambah mau antri, bagi orang baik nggak? Baik, karena dia tertib, ya kan? Tetapi secara syariat enggak, tidak baik itu. Jadi ada baik itu masih dua bagian yang berbeda. Ada baik menurut syariat, ada baik hanya menurut umum saja. Sama nonton konser, beli tiket, mau antri, sama yang lompat pagar, sama saja. Tapi kalau definisinya umum, tentu yang baik itu yang bayar tiket, yang mau antri. Yang lewat pagar atau nerobos itu dianggap tidak baik, padahal barangnya barang nggak baik. Itu sehingga penting sekali untuk anak-anak kita dididik dengan cara-cara yang baik juga. Tentu kita juga harus sering atau terus-menerus belajar. Orang tuanya belajar, insya Allah anaknya juga mau belajar. Islam ini adalah agama yang selalu membela umatnya. Jadi kalau waktu kecil belum sempat belajar, kita nggak boleh malu, karena mencari ilmu itu menurut Islam itu dari keongan sampai liang lahat masih diajarin, mati saja masih diajarin, masih dikasih bocoran soal. Coba kurang apa? Kalau nggak bisa jawab ya Allah, udah dikasih bocoran nggak bisa jawab ya masalah berarti. Jadi memorinya agak error berarti ya. Nah, karena itu tidak terlatih. Dan yang penting adalah khitan ini juga bukan hanya alat
kesehatan. Kalau alasan-alasan kesehatan itu nomor sekian. Tetapi yang penting adalah bagi kita umat muslim untuk menjaga najis sehingga ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, karena ini masuk Kayak sore, Pak. Kata Pak Kiai sampai setengah 11. Maksimal jam 11. Jam 11 maksimal. yang terakhir, barangkali ini kan sudah mulai menghangat ya, terkait tentang politik. Saya akan bicara politik, tapi bukan politik ala politikus. Ini agak enak ini kan. Jadi ngajinya bebas saja ya. Tentu politik ala santri. Apa dasarnya? As-siyasah al-istislahun nas ila tariqil munji dunyan wa ukhra. Itu kaidah dasarnya di dalam siasat orang-orang pesantren. Jadi yang disebut dengan politik adalah usaha-usaha manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan adanya taklim seperti ini, kita sudah terpolitisasi berarti, agar kita sama-sama mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau misalnya di dalam diri kita masih belum paham terkait ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah atau yang wajib, maka di dalam majelis atau pengajian kita jadi ngerti, sehingga amal ibadah kita menjadi sah. Kalau sah kemudian diterima oleh Allah, maka kita akan bahagia di sana. Di sini kita pasti bahagia. Saya pastikan bahagia. Di sini nggak ada yang nggak bahagia. Karena kan pada senang ngopi, rokok, santai kan bahagia. Coba kalau di rumah, kalau alam pening. Ada yang besok mau kemana, ada yang besok mau ngapain, macam-macam. Kalau di sini insya Allah tidak. Ya, semua santai, semua bahagia. Jadi kenapa kita selama ini mengadakan pengajian? Orang mungkin bosan juga, bentar-bentar pengajian, bentar-bentar pengajian, kan begitu. Itu dasarnya. Ya, dasarnya kita ingin mengajak bagaimana tadi saya sebutkan, dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Karena apa yang kita makan hari ini itu tidak ditemui nanti di kubur. Kalau di surga Allah banyak mungkin makanan. Ya, kita akan bicara satu fase lagi setelah kita ini. Kita memang mengalami kehidupan 4. Pertama di alam arwah, kemudian di alam kandungan, kemudian di alam dunia, kemudian di alam barzakh atau alam kubur. 4 fase, dan masih ada lagi ya, ada yang menyampaikan 7 sampai kepada hari pembalasan itu. Nah, makanannya apa? Ya, jadi ketika ruh masih di punggung bapak ini kan bawa ruh, itu makanannya nafas dari bapaknya. Nah, bapak suka bongek kan begitu ya. Itu. Kemudian pindah ke rahim ibu atau istri.
Di situ makanannya darah kotor, sehingga orang yang hamil itu nggak haid. Ya. Setelah kita dilahirkan di dunia, maka makanannya biji-bijian, dua makanan, yang hewani dan nabati. Itu tumbuh-tumbuhan, ada padi, ada gandum, segala macam. Kalau yang begini kan olahan dari barang-barang itu sama buah-buahan yang sama hewani. Kita makan daging, makan daging sama makan makanan yang nabati. Kemudian setelah kita meninggal di alam kubur, makanannya apa? Makanannya adalah apa-apa yang ditinggalkan di sini. Amal apa yang kalian atau kita tinggalkan di sini? Kebaikan apa? Ya. Di situ dijelaskan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas. Ketika mati anak Adam, seluruh amalannya terputus kecuali, ini ada pengecualian, kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga itu anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Kenapa posisi sedekah jariyah di posisi awal? Karena itu yang paling gampang dilakukan. Sedekah tidak ada ukuran, kecuali zakat memang ada standarisasi. Tapi kalau sedekah nggak ada ukuran, mau 20 juta, 5 juta, 2.000, 1.000 sah. Kalau nggak punya, senyum sedekah. Itu situ kitanya Islam. Ya, nggak ada. Semua menjadi pahala tergantung niat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini punya problem berat, sulit. Ya. Kategorinya agak rumit bagi kalangan-kalangan kayak kita. Pertama, ilmunya nggak ada, gimana manfaatnya? Kan begitu pertama itu. Kalaupun ada, ini selalu bertolak belakang dengan apa misalnya yang saya ucapkan dan yang saya kerjakan. Ini problem berat di situ. Nah, yang ketiga, anak soleh. Anak soleh juga punya problem, karena impactnya itu ke kita. Kalau kita pengen menjadikan anak kita soleh, kita sendiri soleh enggak? Mendoakan orang tuanya enggak? Kalau kita belum mendoakan orang tua atau menjadikan diri kita soleh, kita nggak usah berharap banyak. Ya. Jadi memang ada runutannya. Maka tadi kembali kepada di alam kubur tadi, maka yang paling gampang dan yang paling bisa kita lakukan adalah dengan sedekah jariyah. Terserah modelnya mau apa. Mau motong sapi dibagiin sekampung, bagus. Misalnya mau ngasih uang buat pembangunan masjid, bagus. Kalau nggak ada, ya senyum aja, cuma jangan sering-seringan gitu. Ya, jadi yang dimakan di sana, asupan kita di sana adalah amal-amal apa yang kita tinggalkan di dunia ini, termasuk di dalamnya itu apa, nanti dihitung sampai apa namanya
sampai barang apa yang pertama kali kamu buat di dunia ini, yang tadinya belum ada kamu adain. Itu di surat Yasin ayat berapa saya lupa. Ada keterangannya di situ. Nah, asar itu disebut dengan asar. Asar itu nanti satu individu itu akan dikorek. Misalnya begini, satu contoh. Di gempol ini, ya, di gempol ini pertama kali orang mengadakan maulid itu siapa? Itu akan menjadi catatan amal yang tidak akan pernah putus selama-lamanya. Selama kegiatan ini tetap berlangsung dan banyak yang mengikutinya. Itu satu contoh kecil. Kemudian yang kedua, di gempol ini belum ada perjudian. Kemudian ada yang membuka perjudian, sama dapatnya, sama ngalir terus menerus. Ya tinggal pilih, tapi sekarang udah terlambat. Alhamdulillah mungkin generasi pertama awal yang ada, alhamdulillah para Allah, mudah-mudahan kita semua di gempol ini mendapatkan syafaat dari kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah saya sampaikan yang terakhir. Tinggal closing statement. Jadi ada closing statement. Jadi kalau nanti misalnya kita ini yang sampaikan bahwa ngaji ini menjadi penting buat kita, buat ruh kita. Kalau jasad kita makanannya ya kopi, rokok, ada makanan-makanan seperti itu, tapi rohani kita perlu diisi dengan keilmuan-keilmuan yang tentunya banyak yang sudah mengajar di kita. Alhamdulillah ada Kiai Fahrozi, ada Kiai Agus Fatoni, dan Kiai Abarudi juga, alhamdulillah. Dan insya Allah minggu besok, minggu ketiga itu di tempat saya, mungkin di gang sekalian nanti minta izin Pak RT, mungkin agak mundur jalan ya, mohon doanya juga, mudah-mudahan acaranya bisa lancar. Amin. Dan bisa menghadiri, itu yang terpenting, karena tadi bahwa siasat kita atau politik yang kita mainkan adalah bagaimana di dunia hasanah wafil akhiratil hasanah. Soal yang lain ya silahkan saja. Seperti itu. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thariq wal afumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan naimin. Hamdan yu'adhi ni'amahu wa yukabiru mazidah. Ya Rabbal hamdi wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khawatil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyunaka innama yubayyinullah ya Allah fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi wa man afa lakum ajran 'azima. Allahumma ij'al dinana dinan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al walidina wa
ولأهلنا ولآلنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.